Pernah nggak sih kamu merasa sedikit hilang setelah mulai kerja? Dari yang tadinya punya banyak hobi dan idealisme, tiba-tiba hidupmu cuma berputar di antara deadline, KPI, dan titel jabatan. Kalau pernah, mungkin kamu akan merasa sangat familiar dengan apa yang dialami Chihiro di film Spirited Away. Film ini, di balik visualnya yang magis, sebenarnya adalah sebuah alegori yang sangat relevan tentang bagaimana dunia kerja bisa mengikis identitas kita. Pelan-pelan tapi pasti. Titik krusialnya terjadi di awal petualangan Chihiro. Untuk bisa bertahan hidup di dunia arwah, ia harus menandatangani kontrak kerja dengan penyihir Yubaba. Di momen itu, Yubaba mencuri sebagian besar karakter dari namanya, Chihiro Ogino, Daiya Chensun, dan menggantinya dengan nama baru yang lebih simpel, Senju. Ini bukan sekadar ganti nama panggilan. Ini adalah simbolisasi yang kuat tentang bagaimana identitas personal kita dengan segala keunikan, sejarah, dan mimpi diperas menjadi sebuah fungsi atau peran. Kamu bukan lagi Chihiro, kamu adalah Sen, si pekerja pemandian. Nama aslimu dengan segala kerumitannya dianggap tidak efisien dan tidak relevan untuk sistem ini. Setelah identitasnya direduksi, Chihiro terperangkap dalam sebuah sistem yang mengikatnya melalui kebutuhan dasar. Aturannya sederhana tapi absolut. Kalau tidak bekerja, kamu akan diubah menjadi binatang. Kalau mau makan dan punya tempat tinggal, kamu harus kerja. Kalau mau menyelamatkan orang tuamu dan kembali ke duniamu, kamu harus bertahan dan membuktikan nilaimu di dalam sistem ini. Ini adalah cerminan dunia kerja yang brutal. Kita seringkali masuk ke sebuah pekerjaan bukan karena panggilan jiwa, tapi karena kebutuhan untuk membayar tagihan, bertahan hidup, dan mengejar keamanan. Sistem ini tidak peduli dengan passion. Ia hanya peduli pada kontribusimu. Kebutuhan inilah yang menjadi rantai tak terlihat, yang membuat kita terus berjalan di jalur yang mungkin bukan kita inginkan. Disinilah bahaya terbesarnya muncul. Lupa diri. Haku, karakter misterius yang menjadi sekutu pertama Chihiro, memberikan satu peringatan paling penting. Jangan pernah lupakan namamu. Kalau kamu lupa, kamu tidak akan pernah bisa pulang. Peringatan ini jauh lebih dalam dari sekadar mengingat sebuah nama. Ini adalah tentang bahaya kehilangan jati diri saat kita terlalu lama menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Ketika kita terlalu sibuk menjadi karyawan teladan, manajer yang efisien, atau rekan kerja yang kooperatif, kita berisiko lupa siapa kita sebenarnya di luar peren-peren tersebut. Lupa pada nilai-nilai yang kita pegang, lupa pada mimpi yang pernah kita punya, dan lupa pada tujuan awal kita. Terjebak selamanya di pemandian Yubaba adalah metafora untuk terjebak dalam sebuah peran profesional, sampai kita tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk pulang ke diri kita yang asli. Pemandian air panas Abu Raya adalah versi fantasi dari dunia kerja korporat modern. Hierarkinya sangat ketat, dengan Yubaba di puncak sebagai co absolut, para manajer seperti Lin, dan pekerja level bawah seperti Sen. Ritmenya begitu cepat dan tanpa ampun. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Semua orang, dari roh terkecil hingga dewa terbesar, dinilai murni dari performa dan fungsinya. Tidak ada yang peduli siapa Chihiro sebenarnya atau bagaimana perasaannya. Yang penting adalah apakah Sen bisa membersihkan bak mandi dengan benar, melayani pelanggan dengan baik, dan mendatangkan keuntungan. Di dunia ini, nilai seseorang tidak ditentukan dari karakternya, tapi dari seberapa berguna dirinya bagi organisasi. Lalu, bagaimana Chihiro berhasil bertahan tanpa kehilangan dirinya? Dia tidak melakukan pemberontakan besar. Sebaliknya, dia melakukannya lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Dia memegang teguh nilai-nilai fundamental seperti kebaikan dan empati, bahkan ketika lingkungan sekitarnya tidak menghargainya. Dia membangun aliansi dengan Haku dan Lin, orang-orang yang melihatnya lebih dari sekadar Sen. Dia juga berani berkata tidak pada godaan terbesar, yaitu emas dan pengakuan dari Novasa. Karena dia tahu itu bukan yang benar-benar ia butuhkan. Yang terpenting, dia tidak pernah lupa tujuan utamanya, menyelamatkan orang tuanya dan pulang. Tindakan-tindakan kecil inilah yang menjadi jangkar, yang membuatnya tetap terhubung dengan identitas aslinya di tengah tekanan sistem yang mencoba mengubahnya. Pada akhirnya, kisah Chihiro mengingatkan kita bahwa masuk ke dunia kerja seringkali berarti harus memainkan sebuah peran. Namun, memainkan peran tidak sama dengan menjadi peran itu sendiri. Kita bisa menjadi seorang profesional yang andal tanpa harus kehilangan esensi diri kita. Caranya adalah dengan terus mengingat nama asli kita, nilai-nilai kita, tujuan kita, dan siapa kita di luar pekerjaan. Karena pada akhirnya, pekerjaan hanyalah sebagian kecil dari hidup. Jangan sampai, demi bertahan di dalamnya,
kita lupa bagaimana caranya untuk pulang.